Oke, tes-tes. Selamat malam teman-teman. Halo. Malam, Pak. Oke, selamat malam Mas Ponsianus, Mbak Ita, Mbak Rafiatun, Mas Ali, dan Mas Mufid ya. Oke, baru 5 orang ya. Oke, baiklah kita mulai saja pertemuan pada malam hari ini sambil nunggu yang lain ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, salam sejahtera ya buat kita semua ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kekurangan sedikit apapun. Oke lah, marilah kita mulai perkuliahan malam hari ini dengan berdoa dulu ya. Semoga perkuliahan ini bisa diberi kelancaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, saya persilakan. Oke, cukup. Oke, sebentar ya. Oke, kita ketemu lagi ya di mata kuliah teori grafika ya. Nah, ada yang masih ingat minggu lalu materinya berkaitan dengan apa? Oke, jadi kemarin kita berbicara seputar eh, display adapter ya. Ada apa saja? Ada VGA pastinya, ada SVGA, ada MDA, ada CGA, nah sebagainya. Nah itu adalah bentuk dari sebuah display adapter ya. Terus kemudian bagaimana dia memproses seperti itu. Nah, untuk kali ini kita berkaitan mungkin dua pertemuan ya nanti ya. Dua pertemuan kita membahas soal fraksi warna ya. Mungkin di mata kuliah yang lainnya pasti sering dibahas seputar warna ya. Warna dari sebuah komputasi ya. Tentunya yang paling teman-teman sering dengar itu RGB ataupun CMYK seperti itu ya. Nah, eh nanti lebih dalam lagi ya. Jadi bukan cuma RGB atau nanti ada banyak lagi, cuman nanti saya urutkan terlebih dahulu ya. Mulai dari RGB, terus MIK dan sebagainya. Nanti ada banyak seperti itu. Oke? Nah, cuman sebelumnya saya presensi dulu ya. Saya ingin tahu. Oke, yang pertama ada Mas Ponsianus Prayoga. Prayogo, sorry. Hadir, Mas Ponsianus. Hadir, Pak. Hadir ya. Terus Mbak Ita Krisnawati. Hadir, Pak. Hadir ya. Terus Mbak Rafiatun. Hadir, Pak. Hadir ya. Terus Mas Ali Usman. Ya, hadir, Pak. Hadir ya. Terus kemudian Mas Mufid Triyono. Mas Mufid. Halo Mas Mufid. Oke. Oke, Mas Ali ini baru hadir lagi ya. Kemarin beberapa pertemuan jarang hadir ya. Eh,
Yang berapa pertemuannya, Pak? Saya sebelum UTS dan Iya, eh sebelum UTS. ini setelah UTS emang nggak hadir sih. Satu kemarin Sebelum setelah se- UTS emang nggak hadir. sebelum 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 UTS UTS. hadir, Pak. Ini Hadir. 567 kok nggak ada ya, Mas? Sebelum UTS. Hadir kok itu 567. Oh, UTS-nya Sebelum sebelum sebelum. sebelum ya. Iya. Saya mungkin yang nggak tahu juga sih saya. Cuman saya ngerasa hadir deh itu, Pak. Saya apa? Oh, UTS juga saya ngikutin kan itu tugas-tugas UTS sebelum ya, UTS kan UTS juga saya UTS ikutin. ada. Terus kemarin pas Kalau belum kemarin setelah setelah UTS. UTS memang nggak ngikutin. Oh Nggak iya iya ngikutin. iya iya iya. Lembur Oke, waktu nanti itu. nanti mungkin dicek lagi aja Mas ya. Oke, oke, baik saya cek dulu deh, Pak. Siap. Mungkin saya yang Oke. salah juga. Oke, jadi itu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, ini langsung saja ke materi ya. Seputar fraksi warna. Nah, ini baru hadir Mas Edi ya. Mas Edi baru merapat. Sekalian saya presensi. Mas Edi mungkin baru ini ya. Oke, saya share materinya ya. Oke, Mas Edi tidak masalah. Oke, ini pertemuan ke-10 ya, materinya seputar fraksi warna ya. Tentunya teman-teman pasti tahu warna ya. Warna itu yang sehari-hari kita lihat ya, ada warna banyak ya. Dan itu juga diimplementasikan dalam sebuah komputer ya, sebuah warna itu. Nah, langsung saja. Jadi seputar fraksi warna ya. Warna adalah elemen terpenting dalam sebuah visual ya. Entah itu di dalam sebuah komputer atau mungkin sehari-hari kita melihat seperti itu ya. Nah, terus kemudian warna menjadi indikator ya pembeda antara satu objek dengan yang lain ya. Misalkan di sini ada warna biru, warna merah itu juga punya perbedaan ya. Terus sebenarnya untuk semua warna kalau di sebuah filosofi itu juga memiliki arti yang berbeda juga. Apa namanya, mulai dari warna merah itu biasanya lebih ke arah membara gitu ya. Terus kalau warna biru kita melihat lautan, kalau warna hijau kita melihatnya yang segar-segar seperti itu. Simpelnya kayak gitu. Nah, cuman dari pandang sudut ilmu fisika ya, warna dihasilkan dari representasi sinar putih yang dihasilkan oleh matahari atau lampu pada spektrum prisma ya. Jadi sebuah warna itu sebenarnya tidak bisa terlihat tanpa adanya sinar juga ya. Nah, terus kemudian kalau warna sendiri, kalau di kehidupan nyata itu memang sudah apa ya, sudah ada seperti itu. Tapi kalau di apa namanya di dunia komputer gitu ya, warna itu jadi hal penting karena berkaitan dengan semua yang kita lihat di dalam sebuah komputer, apalagi yang berkaitan dengan visual ya, entah itu dalam sebuah desain, foto, video atau sebagainya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu sebuah warna. Terus kemudian, nah ini kita berbicara soal grafika ya, karena erat kaitannya dengan sebuah sistem ya. Nah, di dunia komputer ada banyak sistem warna. Nanti kita bahas semua ya. Yang pertama, teman-teman pasti tahu RGB.
red, green, blue ya, itu warna yang sangat standar ya, standar untuk kita melihat di monitor atau di apapun seperti itu. Terus kemudian CMYK ya, CMYK itu ada cyan, magenta, yellow, black. Nah, ini biasanya CMYK digunakan untuk alat output gitu ya, untuk di printer, untuk percetakan dan sebagainya. Nah, terus kemudian ada yang mungkin teman-teman baru tahu namanya lab color ya. Ada lightness, ada green red axis ya. Ada B-nya itu blue yellow axis ya. Jadi itu adalah salah satu sorry. L-nya itu lightness, A-nya itu green sama red ya. B-nya itu blue sama yellow. Nah, ini biasanya lab color digunakan untuk kebutuhan khusus seperti itu. Ya. Terus kemudian ada juga ASV ya, hue, saturation, dan value ya. Banyak sistem warna ada perbedaan dalam aplikasi saat cetak. Nah, perlu ada namanya calibration ya. Setiap yang kita lihat di monitor itu kadang bisa berbeda dengan monitor yang lainnya. Bahkan misalkan kalau teman-teman lihat di monitor teman-teman dan di layar handphone, misalkan satu gambar yang sama, tapi kok warnanya berbeda. Nah, bukan berarti itu gambarnya yang berbeda ya, tetapi memang displaynya yang kadang berbeda, seperti itu. Nah, makanya biasanya kalau di dunia yang lebih detail seputar visual, entah untuk percetakan, entah untuk desain, entah untuk foto, nah itu atau video, nah itu biasanya butuh namanya calibration. Kalibrasi itu adalah apa? Menyamakan ya. Jadi menyamakan dan membuat display itu lebih akurasi dengan warna yang ditampilkan. Seperti itu simpelnya ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau di grafika ada RGB, ada CMYK, ada lab color, ada HSV. Nah, ini kita bahas semua satu persatu. Cuman kali ini saya bahas lebih detail soal RGB. Seperti itu sama CMYK ya. Nah, melalui sebuah warna ada teorinya ya, berdasarkan fungsinya aplikasi warna di layar komputer dibedakan menjadi dua ya, yaitu warna aditif dan warna subtraktif ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman lihat di sini ya, gabungan dari RGB itu jadinya CMYK. Nah, gabungan CMYK jadinya juga RGB. Sebenarnya seperti itu, lebih ke arah kalau RGB itu adaptif, kalau CMYK itu subtraktif. Nanti saya jelaskan seperti itu. Nah, warna aditif ya digunakan untuk desain tampilan di layar monitor ya. Aditif itu untuk tampilan layar. Jadi tidak untuk kebutuhan percetakan. Bukan cuma layar monitor, tapi layar handphone, layar laptop teman-teman, layar apa misalkan layar TV mungkin dan sebagainya. Cuman yang berkaitan dengan di balik layar lah, istilahnya seperti itu. Bukan untuk percetakan. Nah, di antara sistem ini ada apa aja? Yang pertama ada RGB, ada lab color, dan HSV ya. Nah, desain yang menggunakan warna aditif misalnya banyak ya, game, wallpaper, web, dan video. Bahkan kalau di monitor teman-teman untuk standarnya biasanya lebih ke arah RGB. Tapi kita bisa setting ya. Kita bisa setting, kita bisa ganti gitu ya dengan sesuai yang kita butuhkan seperti itu. Oke? Jadi aditif ingat itu untuk sebuah layar, monitor, apapun yang berkaitan dengan display gitu ya. Jadi sebenarnya bukan cuma RGB tapi yaitu ada lab color ataupun HSV seperti itu. Ya. Terus kemudian kebalikannya kalau subtraktif tadi yang berkaitan dengan percetakan ya. Nah, warna ini merupakan perpaduan antara beberapa warna primer ya. Contohnya primer itu apa? Merah, kuning, sama biru. Nah, primer itu ya kalau misalkan kita pahami teori warna ya seperti itu. Nah, warna subtraktif lebih digunakan untuk kebutuhan percetakan ya.
sistem warna yang digunakan adalah CMYK ya. Sistem warna ini berasal dari 3 warna primer dan perpaduan ketiganya menghasilkan warna hitam ya. Jadi sebenarnya kalau di subtraktif itu bukan warna merah, tapi ada warna magenta. Yang itu juga berasal dari warna merah seperti itu ya. Nah, cyan itu warna apa? Biru. Yellow itu pasti kuning. Nah, semua dipadukan itu menjadi warna hitam seperti itu. Nah, makanya kenapa kalau di printer itu ya kita tahu kalau untuk tinta printer itu ya warnanya cuman 4 warna ini ya. Cyan, magenta, yellow, dan black. Tidak ada tinta warna hijau. Tidak ada pula tinta warna apa namanya merah. Nah, tidak ada pula warna green. Green bukan green, blue. Blue ya. Blue sama cyan beda ya. Kalau blue itu benar-benar hitam pekat. Kalau cyan itu biasanya warnanya kayak warna ini. Warna apa namanya? Warna awan seperti itu. Agak ke biru-biru muda seperti itu ya. Nah, jadi perbedaannya itu ya aditif dan subtraktif ya. Jadi misalkan kalau teman-teman suatu saat entah untuk kebutuhan apapun, misalkan kalau untuk kebutuhan di display dan itu memang tidak untuk digunakan di percetakan, usahakan warnanya menggunakan color mode RGB. Jadi ada kita bisa ngeset itu. Biasanya di aplikasi itu bisa kita ngeset untuk yang berkaitan dengan visual ya. Contohnya misalkan kalau teman-teman pernah menggunakan Photoshop, yaitu kita bisa set menggunakan Illustrator. Nah, itu juga bisa kita set dan aplikasi yang berbentuk outputnya visual seperti itu. Bahkan apa namanya untuk di monitor itu sebenarnya kita bisa set CMYK, cuman nanti jatuhnya aneh seperti itu, ya. Jadi lebih ke arah aplikasinya saja yang memang kita set. Oke? Jadi itu ya ada aditif sama subtraktif ya. Terus kemudian selanjutnya, nah kita bahas dulu yang paling simpel adalah RGB ya. Jadi RGB adalah suatu model warna yang terdiri dari 3 warna utama ya. Tidak ada warna yang lain karena memang dia cuma 3 warna itu saja. Red, hijau, red merah, hijau dan biru ya. Nah, yang ditambahkan dengan berbagai cara untuk menghasilkan bermacam-macam warna. Jadi dari 3 elemen itu tadi, dia bisa muncul berbagai warna tergantung kebutuhannya. Makanya kalau teman-teman biasanya di apa namanya ada yang tahu ini ya, color wheel ya. Color wheel itu seperti ini ya. Nah, color wheel itu seperti ini. Jadi red, green, blue itu bisa membentuk warna banyak ya. Dengan campuran misalkan bisa jadi warna oranye, bisa jadi warna ungu ya. Bisa juga warna cyan, bisa juga warna apa misalkan abu-abu dan sebagainya. Abu-abu itu seperti itu ya. Nah, itu ya. Terus kemudian warna RGB disebut juga warna aditif. Nah, terus kemudian kegunaan utama model warna RGB adalah untuk menampilkan citra atau gambar dalam perangkat elektronik ya. Televisi, komputer, dan alat digital lainnya. Seperti itu. Jadi misalkan kalau scanner itu juga dia merekam warnanya secara RGB. Kamera pun juga RGB ya. Terus video juga RGB. Nah, tidak ada kita merekam menggunakan kamera itu kita setting CMYK itu tidak ada. Seperti itu ya. Jadi pada intinya untuk RGB sendiri adalah di kepentingan digital seperti itu ya. Oke? Jadi dia sebenarnya kalau teman-teman coba mungkin pahami ya, kalau kita membuat warna kuning ya, itu bisa dicampur kalau di komputer ya. Kalau di warna biasanya saya kurang paham seperti itu. Nah, warna merah sama warna itu bisa jadi kuning seperti itu. Dari campurannya misalkan gini, kalau teman-teman membuat sampean
mencetak ya, mencetak dengan warna merah itu misalkan ya, otomatis tinta yang bermain adalah warna apa? Warna magenta dan warna kuning seperti itu. Nah, misalkan teman-teman menciptakan warna hijau. Nah, berarti tinta yang menyemprot lah istilahnya ya. Yang menyemprot itu warna kuning dan warna cyan seperti itu. Sampai ke warna biru berarti magenta sama cyan. Nah, seperti itulah. Jadi saat kita ngeprint misalkan kita warna oranye, nah kira-kira warna oranye itu ngedetek CMYK-nya warna apa? Nah, seperti itu sampai dia bisa menjadi warna oranye seperti itu. Oke? Nah, jadi di sini kalau teman-teman pernah apa ya sering menggunakan aplikasi yang ada color wheel-nya atau ada seputar warnanya, nah itu pasti ada namanya ruang warna ya. RGB, ruang warna atau sistem warna RGB membangun semua warna dari kombinasi antara red, green, dan blue. Merah, hijau, dan biru masing-masing menggunakan 8 bit warnanya yang memiliki nilai integer mulai dari angka 0 hingga 255. Ya, berarti totalnya ada berapa dalam satu channel? Misalkan channelnya itu ada 3 channel ya, RGB, red, green, dan blue ya. Nah, dalam satu channel itu ada berapa warna kira-kira? Ada yang tahu nggak? Ada 0 hingga 255. Berarti totalnya ada berapa? 256 ya. Karena apa? Nol itu juga dihitung warna. Nol itu biasanya lebih ke arah warna hitam. Karena memang dia tidak ada warna. Seperti itu. Nah, hal ini membuat 256 dikali 256 dan dikali 256 berarti ada kemungkinan warnanya sekitar 1.677.700 sorry 16 juta ya malah 16.777.216 kemungkinan warnanya antara RGB. Nah, bisa digambarkan dengan channel seperti ini gitu ya. Ada yang tahu ya color wheel. Color wheel lah saya bilangnya ya. Kalau biar enak itu nah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi cuman di sini biasanya tidak warna lain. Nah, kayak gini ya modelnya ya. Nah, jadi ada kemungkinan berapa juta tadi 16 juta warna yang bisa ditimbulkan ya. Cuman kita tidak bisa menghitung, bukan menghitung, memberi nama satu persatu. Nah, lebih gampang itu lebih ke arah ada matriksnya ya. Ada matriksnya, ada nilainya. Misalkan kalau teman-teman tahu, ini nanti saya bukakan Photoshop sedikit ya buat pemahaman saja. Nah, ini saya bukakan dulu warna di Adobe Photoshop ya. Bentar saya stop dulu. Sambil ada yang bertanya, silakan bertanya. Oke, sudah muncul ya Photoshop saya ya. Jadi kenapa saya bilang seperti itu tadi ya? Ini saya set di color wheel ya. Ada segini ya. Jadi kalau RGB itu di angka minimalnya itu adalah 0 ya. Dan angka maksimalnya di 255 ya. Berarti ada 256 warna seperti itu. Nah, ini nanti juga berkaitan dengan citra digital juga ya. Seperti itu. Nah, eh kalau misalkan teman-teman lihat ada kemungkinannya kan berarti 16 juta ya. Jadi banyak banget ya. Nah, ini ditentukan dengan angka ini tadi. Nah, red-nya berapa, green-nya berapa, dan ada namanya color code-nya, kode color-nya. Tiap warna itu masih memiliki warna itu, gitu ya. Jadi misalkan
kalau warna putih dia defaultnya adalah FFFF. Ini kurang lebih 1, 2, 3, 4, 6 kali ya. Kalau hitam itu 0,00006 kali. Nah, seperti itu. Nah, terus misalkan di sini kalau kita bermain warna, kita isi rednya 255, jadinya warnanya merah ya. Seperti itu. Nah, terus misalkan kita nol lagi. Nah, blue, sorry. Dan di sini tidak ada minus ya. Sorry teman-teman. Kok malah kelok. Halo? Masih ya? Masih ya? Nah, jadi kalau sempat kemarin di Citra juga saya sempat jelaskan ya. Tidak ada minus ya. Tidak ada minus satu, itu tidak ada. Nah, dia between 0 sampai 255 ya. Nah, yaitu misalkan rednya tak buat tadi 0, greennya tak buat 255, berarti ini nanti jatuhnya warna hijau. Sebaliknya, nolnya bluenya tak buat 255, jadinya warna blue. Nah, bagaimana kalau bluenya 255, green 255, jadinya warna apa? Ada yang tahu nggak? Di sini ada patokannya nih. Di gambar yang ini tadi ada patokannya sebenarnya. Ya, coba kalau aku buat di rednya greennya 255, bluenya 255, rednya 0 itu jadinya warna apa? Ada yang tahu? Green dan blue. Jadinya warna apa? Kuning mungkin, Pak. Kita coba. Sorry. Malah kecat ya. 255. Bukan di situ. Sini. Warna cyan, Mas. Ya. Jadi ini warna cyan. Ya. Nah, terus kemudian kalau kuning itu adalah red dan green ya. 255. Nah, ini baru warna kuning ya. Kalau red and blue warnanya apa? Ini warna apa nih? Warna magenta ya. Benar ya? Warna ini. Jadi seperti tadi ya dan di sini tadi ada 16 juta ya, 16 juta kemungkinan warna dari warna RGB ya. Makanya kenapa kalau teman-teman punya monitor padahal channelnya cuman RGB tapi dia bisa memunculkan warna ya karena memang RGB terdari bisa memungkinkan untuk melihat ya segitu banyaknya gitu ya. Jadi patokannya di grafik ini ya angka 00 itu hitam ya, 255, 255, 255 itu pasti warna putih ya. Terus kemudian di ini kan ada green, ada red, ada blue ya. Berarti kalau misalkan tak buat 255 untuk greennya dan merahnya juga 255, kemungkinan warnanya tadi warna kuning ya. Terus kemudian red dan blue ya. 255 untuk blue-nya, 255 untuk red-nya jadinya warna magenta. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita ketahui sebenarnya RGB itu sangat simpel banget seperti itu ya. Nah, di sini juga ada grafiknya ya. Jadi kita bisa buat seperti segitiga kayak gini ya, teman-teman ya. Jadi untuk di sini itu biasanya tengah warna hitam ya, red, blue, dan green ya. Dia bisa menciptakan segini banyak warnanya ya. Nah kalau di warna putih otomatis ya 255, 255, 255 itu jadi warna putih. Yang benar-benar putih. Kan biasanya ada ya putihnya agak ke arah abu-abuan, putihnya ada agak ke arah apa ya ke arah krem, nah sebaliknya. Cuman yang putih beneran itu ya 255, 255, 255 kodenya. Oh, bukan matriks untuk warnanya. Tapi kalau untuk code-nya itu pasti F5 kali. Makanya kan kenapa
Kalau teman-teman ketahui seorang desainer ya, misalkan desainer logo, desainer apapun yang berkaitan dengan warna ataupun identitas ya khususnya ya, dia pasti menulis namanya color code-nya biar tidak salah ya. Karena sedikit kode yang berbeda aja warnanya bakalan juga berbeda seperti itu. Contohnya gini ya. Misalkan saya ambil di sini color code-nya FFFFF. Ini saya kasih nol aja udah bukan warna putih. Warnanya sudah agak ke kuning. Nolnya tak tambah dua. Nah, warnanya sudah kuning banget malah. Nah, seperti itu. Ya, jadi paham ya. Jadi setiap aku bergerak ini pasti memiliki code-nya masing-masing ya. Dan dia punya nilai RGB-nya juga berbeda-beda. Nanti saya jelaskan perbedaannya apa sih sama CMYK. Seperti itu ya. Oke, di sini juga kita ada semua, ada lab color ya, LAB, ada HSP. Sebenarnya tergantung ya di sini HSP ya. Tapi ada juga HSP. Terus di sini CMYK. Nah, semuanya ada di sini ya. Seperti itu. Oke. Saya lanjut lagi. Nah, terus kemudian ya, ini kombinasinya. Jadi kita bisa bentuk sesuai presentase ya. Kalau di sini 00 berarti warna hitam. Kalau di sini birunya sedikit ya, birunya sedikit nggak sampai 255, nggak sampai penuh ya. Rajinnya biru ke arah biru dongker ya, istilahnya seperti itu. Nah, di sini punya grafiknya masing-masing ya, sampai warna kuning ya, jadi benar-benar merah ya sama hijau. Jadi biar tidak salah-salah. Nah, terus kemudian, nah kombinasi warna RGB tadi dibuat namanya hexadesimal ya namanya ya. Jadi code-nya itu namanya hexadesimal. Jadi warna RGB kerap kali dipresentasikan dengan hex atau triplet atau kombinasi dua pasang bilangan ya. Jadi bukan cuman angka tapi juga huruf ya. Jadi FF5D25 ya. Artinya apa? Jadi kita membacanya gimana? Red itu FF ya atau 15 kali 16 tambah 15. Jadi 255 ya seperti itu. Itu untuk red. Nah, greennya 5D ya. 5D itu adalah 65 kali 16 tambah 13 yaitu 93 ya. Berarti untuk greennya ya. Nanti kita buktikan. Terus blue 25 atau 2 kali 16 tambah 5. Jadi sama dengan 5. Jadi 37 ya. Jadi RGB dengan F55D25 itu nilai RGB-nya segini. Ya, kita coba buktikan. Ya. Tadi berapa? Jadi FF5D25. Nah, jadinya itu adalah warna orange ya. Sesuai dengan RGB-nya 2559337 seperti itu. Sama persis ya. 2559337 seperti itu. Begitu pula kalau teman-teman lihat di sini ya. 000 itu pasti black. 0000 FF itu berarti blue tapi bukan blue ya blue ding. Udah blue banget ya ini ya. 00 FF itu coba 0255. Oh ya 000 FF. Seperti itu ya. Jadi ini perlu diperhatikan untuk teman-teman nanti semisal mau lebih ke arah jadi desainer, jadi apa namanya yang berkaitan dengan warna lah ya desain 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 grafis, fotografi, videografi, terus animation mungkin, terus apalagi ya, terus untuk percetakan-percetakan, misalkan teman-teman mau lari ke arah percetakan digital itu juga ini perlu diperhatikan seperti itu ya. Jadi itu tadi apa namanya eh, kombinasi warna itu namanya heksadesimal seperti itu ya. Dia mempunyai
kodenya masing-masing, matriksnya masing-masing tiap warnanya seperti itu. Untuk RGB ya. Ini kita masih berbicara soal RGB. Oke, nanti habis itu kita melangkah ke arah CMYK. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Misalkan kalau Gimana, Mas? warnanya tuh penggunaan warna RGB tapi Hmm. dipaksain buat kondisi-kondisi tertentu, misalkan kayak ini sebenarnya kondisi warnanya itu RGB, cuman orangnya tuh maksa ngeprint banner atau apa tuh pakai warna RGB itu hasilnya gimana Pak? Kalau warna Hasilnya RGB itu nanti langsung di print bakalan kan sebenarnya kalau bisa kan bakalan kalau hmm, oke oke paham, aku paham maksudnya. Jadi misalkan gini ya, kita contoh sama kasus seperti di depan di displaynya atau ya, ketika dicetak tuh warnanya bakal berbeda. Si oke, desainer tuh lupa mengganti format warnanya gitu. format Yang seharusnya warnanya ya. waktu dicetak tuh CMYK pakainya ternyata udah jauh nih apa ngeditnya Hmm, dan segala macam, ternyata warnanya itu oke RGB oke gitu dan oke. dipaksain buat dicetak. Itu warna itu apakah sama apa beda, Pak? Jadi pada intinya sebenarnya nanti ya kalau kita belum ada kalibrasi itu bakalan berbeda warnanya ya. Jadi kalau misalkan RGB ya ada beberapa poin, misalkan kalau kita mau ngeprint color ya kita ditunjukkan ya ada tanda warning biasanya. Nah, tanda warning air ini artinya kalau teman-teman lihat di sini, ini warnanya agak susah untuk jadi warna yang seperti itu. Ya, jadi ada namanya warning out of gamut for printing. Jadi meskipun nanti kamu pakai warna itu nggak bakalan bisa jadi warna itu. Nah, kecuali kamu klik, nah paling nggak dia bakalan jadi warna seperti itu kodenya. Nah, dia istilahnya dibenarkan dulu seperti itu. Nah, terus kemudian dalam kasus seperti itu ya biasanya sih gini. Kalau ke arah apa ya? Ke arah digital printing ya, entah itu offset atau offset biasanya itu memang dari sananya sudah dikonversi langsung ya. Makanya biasanya kalau teman-teman lihat lupa kalau setahu saya warnanya nggak kayak gini. Nah, karena memang di sana itu langsung dikonversi. Biasanya sih seperti itu. Kalau sepengetahuan saya sering mencetak itu pasti dikonversi. Nah, ada juga perbedaan gini. Misalkan kalau teman-teman tahu ya printing ngeprint untuk printer untuk cetak foto terus cetak banner itu pasti berbeda. Nah, ya poinnya di situ karena memang biasanya dari segi tintanya juga sudah beda dan biasanya kalau cetak foto ya yang benar-benar kayak pas foto itu loh ya di percetakan foto. Nah, itu biasanya lebih mahal ya. Kenapa? Karena memang dari apa ya? Dari tintanya itu beda kualitasnya, terus dari bahannya juga berbeda. Nah, terus kemudian kalau kasus kayak gitu ya, kalau misalkan nih kita desain nih ya, nah jangan khawatir dari sana itu sudah di set CMYK. Nah, kecuali kalau di sana sudah berubah warnanya, ya berarti harus edit ulang karena memang di percetakan itu sudah diset untuk jadi CMYK. Saya sering mengalami kayak gitu. Misalkan saya ngedit nih ya, tapi kalau di aplikasi beberapa ya, misalkan contohnya aplikasi yang memang untuk cetak kayak banner lah, Illustrator, Corel Draw, nah itu biasanya di awal sudah set untuk di arah CMYK. Tapi kalau di foto itu biasanya setnya itu bukan CMYK, tapi memang RGB ya. Misalkan saya buka foto yang ini, gambling aja ya, oh nggak ada. Jadi misalkan saya coba buka satu foto ya, ini foto apa aja deh ya. Nah inilah contohnya ya. Nah saya buka di sini. Nah, dia paling setnya paling simpel adalah RGB, sRGB lah standarnya ya. Jadi sRGB itu adalah standar red green blue kepanjangannya seperti itu. Dan di sini pasti udah keset untuk RGB.
ya. Nah, kecuali kalau teman-teman mau nyetak, ya mau nyetak bisa langsung dikonversi. Sebenarnya perubahannya nggak terlalu jelas, nggak terlalu berubah banget. Tapi memang nanti untuk mengaruhnya itu dicetakan. Ya, ini bisa teman-teman rubah jadi CMYK color. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman lihat sebenarnya kok nggak ada perubahan ya. Nah, itu nggak ada. Cuman memang dia mengkonversi warna-warna RGB tadi ya ke arah CMYK. Simpelnya seperti itu. Ya. Jadi biasanya ada memang beberapa warna ya kayak contohnya saya contohkan tadi kalau ada warning dia memang sudah eh, susah untuk dicetak. Warna-warna kayak gini tuh biasanya susah. Warna merah terus coba warna ini pasti ada warningnya ya. Nah, kalau kalian rubah ini kan kodenya seperti ini ya. Kalau kalian rubah sebenarnya sama aja. Cuman yang berbeda adalah di color code-nya. Tapi CMYK-nya pasti sama. Contohnya ya, misalkan di ini ya. Nanti saya jelaskan seputar CMYK lagi. Nah, 0, 140, 58 untuk RGB CMYK-nya 87, 20, 106. Ini tak konversi ya. Bukan tak konversi, ini tak benerin lah istilahnya ya. Jebret. Nah, CMYK-nya sama, RGB-nya yang berubah. Nah, dia yang memungkinkan warna ini bakalan dicetak di CMYK seperti itu. Ya. Jadi ini cuman perkara kalau untuk yang kebutuhan di detail ya, biasanya kebutuhan detail itu seperti apa? Misalkan untuk kebutuhan yang agak bernilai itu misalkan gini. Contohnya teman-teman punya sebuah karya foto dan itu memang bakalan dijual ya. Nah, ini sangat berpengaruh seperti itu. Ya, setting kayak gini itu sangat berpengaruh. Karena perihal warna. Tapi kalau cuma untuk kebutuhan yang agak nggak terlalu murah, misal nggak terlalu value-nya kurang lah istilahnya kayak misalkan teman-teman cetak brosur, cetak banner, nah itu biasanya nggak terlalu kelihatan seperti itu ya. Jadi kalau ngomongin warna sebenarnya tergantung kebutuhan juga sih seperti itu. Cuman biasanya kalau untuk di kebutuhan detail kayak gini itu memang lebih agak-agak sedikit penting sih. Nek aku bilang ya, aku bahkan kalau nyetak foto itu mesti tak samain dulu ya. Jadi tak samain itu gimana? Jadi dari layar monitor ke handphone dulu. Habis itu ke handphone ke device yang lanjut lagi, misalkan ke iPad atau segala macam. Nah, itu mesti tak samakan dulu warnanya. Dan memang monitorku sudah ada namanya proses kalibrasi. Nah, kalibrasi itu sebenarnya prosesnya simpel. Itu cuman di kayak lebih akurat aja sih, lebih akurat warnanya sama untuk percetakan. Biasanya seperti itu. Nah, terus kemudian contohnya di histogram tadi ya, histogramnya ini kan sudah berganti CMYK, sebelumnya tak buat RGB ya. Nah, sebenarnya ngaruhnya nggak kelihatan banget ya. Nah, cuman di histogramnya dia juga sudah berganti RGB. Seperti itu sih, Mas. Oke, saya lanjut lagi ya. Nah, kali ini kita berbicara soal CMYK ya, warna yang subtraktif ya. Nah, CMYK ya, teman-teman pasti tahu cyan, magenta, yellow, kuning, dan black hitam. Kenapa kok K-nya black, Pak? Nah, itu nanti saya kasih tahu. Ya, jadi keempat warna ini disebut dengan warna proses atau empat warna ya. Jadi CMYK adalah sebuah warna berbasis pengurangan sebagian gelombang cahaya ya, subtraktif color model dan yang umum dipergunakan dalam pencetakan berwarna seperti itu. Nah, simpelnya gini, kalau teman-teman nyetak ya, misalkan gini deh nyetak ya untuk dokumen aja ya yang memang tulisan warnanya hitam ya. Di sini tuh udah hitam banget nih ya. Tapi kok pas tak cetak dia hitamnya nggak hitam banget, hitamnya agak mudar. Kenapa? Ya karena itu berbeda. Jadi apa yang kayak di monitor biasanya itu agak sedikit berbeda dengan percetakan. Nek misalkan printernya printer biasa ya, tapi kalau printer bagus dia memang bisa bener-bener warna hitam. Tapi kalau printer-printer yang standar ya, kalian nyetak warna hitam itu nggak bakalan bisa jadi bener-bener warna hitam. Ya,
Jadi kadang gini, printer itu juga ngaruh ya teman-teman ya. Jadi kalau di printer itu di kemarin itu sempat saya bilang di hardware itu ada namanya DPI ya. Ada yang masih ingat ya? Dot per inch ya. Jadi seberapa banyak dia menyemprot warna ya. Nah, biasanya seperti itu. Nah, kalau printer standar yang DPI-nya kecil ya warna hitamnya cuman hitam-hitam mudar gitu ya. Tapi kalau DPI-nya besar biasanya bisa juga dengan jadinya warna hitam-hitam pekat seperti itu. Oke. Nah, saya lanjut. Terus kemudian jadi CMYK itu cyan, magenta, yellow-nya kuning, black-nya hitam. Nah, jadi hitam itu adalah proses untuk melengkapi sebenarnya seperti itu. Nanti saya kasih tahu. Nah, hubungannya apa dengan RGB ya? Jadi teori sebenarnya model warna CMY tanpa black ya. Jadi artinya cyan, magenta, yellow adalah kebalikan secara langsung dari model warna RGB ya. Dalam hal ini bisa ditarik analogi fungsi konversi sederhananya ya. Jadi cyan atau blue itu adalah campuran dari cyan dan magenta ya. Green pula campuran dari cyan dan yellow untuk di CMYK-nya. Seperti itu. Begitu pula red ya, magenta dan yellow. Nah, black itu adalah sebenarnya itu campuran ketiga warna itu CMY ya. Cuman di sini dibedakan ada satu tambahan lagi warna black karena biasanya untuk membantu. Membantu gimana Pak? Untuk membantu biar misalkan hitamnya hitam pekat, sorry, birunya bisa biru dongker, dongker bener-bener dongker. Nah, seperti itu. Nah, model RGB ya sering dijumpai dalam reproduksi alat-alat optik ya, kamera, layar, monitor dan sebagainya untuk RGB ya, seperti itu. Tapi kalau CMYK itu pasti digunakan untuk percetakan seperti itu. Makanya kan tintanya warnanya CMYK ya. Nah, terus kemudian di sini bedanya ya, sedangkan model warna CMY tambah K ya, tergantung pada parameter proses pencetakannya ya. Baik yang tak bilang tadi, teknologi dari pencetakannya, printer, apa namanya, tinta kan juga ada yang tinta murah, ada juga tinta mahal ya. Terus kemudian printer juga ada yang printer murah, ada yang printer bener-bener mahal, itu juga ada. Nah, terus kemudian, nah ini juga yang terakhir adalah materi cetaknya atau bahan cetaknya. Kertas kan banyak ya, kertas art paper, kertas glossy, kertas ivory, kertas stiker, wah banyak ya kalau kita bilang kertas ya. Nah, bergantung pada hal-hal itu tadi ya. Jadi prosesnya itu yang pertama dari printernya, terus tintanya, terus kemudian yang terakhir adalah bahan-bahan untuk mencetaknya. Ya, misalkan gini, kalau teman-teman mencetak kan ada ya sekarang namanya kaos kaos printing ya. Jadi sablonan printing lah ya. Nah, itu kan tintanya bukan yang dipakai untuk tinta buat di mana kertas, tapi beda karena itu medianya adalah kain. Nah, itu beda lagi. Terus kemudian biasanya juga kalau tinta kita menggunakan kertas apa ya? Kertas glossy gitu ya. Kita misalkan pengen nih nyetak foto ya. Nyetak foto dengan printer kita yang kita punya nih misalkan ya. Kita nyetak dengan cetakan glossy. Terus kalau kalian belum kering ya, belum kering, terus kalian coba usrek-usrek gitu ya, pasti warnanya mudar atau mungkin bukan berubah ya, langsung kegores lah istilahnya gitu. Nah itu berpengaruhnya adalah pada tintanya dan pada media kertasnya itu tadi. Jadi kalau teman-teman mau mencetak bagus, pertimbangannya itu tadi dari mulai printernya, terus tintanya, terus kemudian bahan-bahan kertasnya seperti itu. Nah, terus kemudian untuk membandingkan dengan optik RGB, layar monitor dengan cetak CMYK itu sangat sulit. Bukan sangat sulit, sebenarnya bisa kita akalin saja, bisa dengan kita apa namanya, ada namanya proses kalibrasi itu tadi. Nah,
Cuman memang harus ada jasanya sih sebenarnya. Kalau kita beli alatnya itu agak mahal, jadi ada jasanya, jasa kalibrasi layar monitor itu ada, jasa kalibrasi monitor. Nah, ini pasti ada. Di mana-mana pasti ada. Jakarta itu pasti ada. Seperti itu. Tapi kalau kalian beli alatnya itu agak mahal. Ada alatnya namanya Spider X. Nah, Spider X calibration. Nah, sorry. Nah, ini agak mahal alatnya. Nanti alatnya itu ditempelin ke monitornya. Nah, seperti ini. Nah, nanti dia yang menyesuaikan warnanya. Biasanya seperti itu prosesnya. Tapi kalau bayar jasa aja sebenarnya murah. Murah. Paling 100 sampai 200 sih seperti itu. Nah, terus kemudian di sini ada beberapa poin yang perlu kalian lihat. Jadi saat kalian mencetak warna cyan seperti ini di RGB ya. Nah, yang muncul di CMYK jadinya pasti seperti ini biasanya ya. Karena memang dia dikonversi ya seperti itu. Jadi agak memudar. Biasanya gini, kalau kalian lihat mencetak kok tidak sama, agak sedikit pudar karena memang ada proses dari RGB ke CMYK itu memang agak susah. Nah, terus kemudian yang tak bilang tadi, padahal Pak saya menulis teksnya dengan warna hitam pekat kok keluarnya jadinya abu-abu. Ya itu memang karena biasanya beda untuk di output printernya seperti itu. Nah, begitu begitu pula yang lainnya ya. Jadi kalau merah ini sebenarnya merahnya harusnya agak 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 kusam seperti itu. Enggak, greennya juga agak kusam, bluenya juga agak kusam. Nah, jadi kalau di sini kalian lihat ya di layar monitor teman-teman misalkan, nah di sini adalah keluaran output dari printernya, biasanya seperti itu. Nah, gitu ya. Oke, jadi perbandingan seperti itu. Terus kemudian saya lanjut dulu. Nah, ini ya, jadi sistem CMYK dan RGB ada namanya color management system ya. Di kamera scanner ya, dia mempunyai namanya ECC profile ya. ECC profile itu adalah color kepanjangannya aku agak lupa ya. Pokoknya lebih ke arah profile untuk warna. Nah, misalkan di sini kamera kalian dia mempunyai sisi profil masing-masing, terus kemudian kalian olah ya menggunakan apa misalkan komuter dan sebagainya, dia juga memiliki color space-nya masing-masing. Nah, terus diproses juga untuk dimonitor itu pasti beda, dipercetakan juga beda. Nah, di sini ada printing RGB dan CMYK itu sebenarnya lebih ke arah kalau untuk percetakan foto ya, dia menggunakan printer dengan kualitas bagus ya. Biasanya dia dinamakan, dia ada mode untuk RGB-nya sebenarnya seperti itu. Tapi kalau printer-printer yang buat di offset atau percetakan outdoor, nah itu biasanya memang digunakan CMYK. Dan pasti hasilnya juga lebih bagus di printer foto. Sebenarnya seperti itu. Karena memang biasanya DPI-nya dia lebih besar. Ya, nah, dia mempunyai color ICC profilnya masing-masing gitu ya. Terus kemudian eh, tidak ada rumus yang sederhana untuk mengonversi RGB ke dalam warna HMIK. Namun banyak yang berusaha mengimplementasikan proses konversi tersebut. Jadi artinya ada proses kalibrasi. Dan kalibrasi itu juga tidak bisa benar-benar 100% benar. Ya, jadi memang biasanya ada presentase untuk color profilnya kira-kira berapa persen, akurasi warnanya, terus ada namanya delta E. Nah, seperti itu. Wah, banyak panjang ya. Nah, proses ini biasa disebut dengan color management system ya. Dengan memanfaatkan profil warna atau color profile ya. Sebuah aplikasi software menghitung dan mengkonversi kedua data model tersebut. Ya, jadi apapun sebenarnya bisa kalian setting ya teman-teman ya. Misalkan sebenarnya gini, saya menggunakan Photoshop itu bisa saya setting color manajemennya ya. Color management itu berbeda dengan CMYK dan RGB. Nah, kita berbicara soal ICC profile ya. Jadi kita bisa setting ya. Di sini ada namanya image edit, sorry. Nah, color setting. Nah, di sini ada mode RGB-nya mau seperti apa. Mode CMYK-nya pun juga sama, mau seperti apa.
Nah, ini biasanya digunakan untuk beberapa kertas-kertasnya model seperti apa dan kayak gimana gitu ya. Itu pasti berbeda. Nah, model RGB aja color ICC profilnya udah banyak. Ada Adobe RGB yang sering digunakan biasanya ya. Adobe RGB, sRGB itu standar red, green, blue yang memang saat ini sering dipakai. Terus ada juga Rec 2020, ada juga Display P3. Coba di sini ada yang pernah ini enggak? Ada yang pernah dengerin dengerin ini enggak? Dengerin YouTube ya. YouTube itu membahas seputar ICC profile sebuah monitor. Nah, jadi di situ banyak hitung-hitungan warnanya. Wah, itu tambah pusing lagi. Karena itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kalibrasi warna. Jadi saya kalau bilang tidak ada warna yang salah sebenarnya. Mau warna apa, warna apa. Nah, yang harus diperhatikan adalah profilnya masing-masing seperti itu. Karena memang banyak. Ini baru cuman sedikit ya. CBK juga banyak, sRGB juga banyak, itu bakal berpengaruh. Terus bahkan monitor dari teman-teman juga bisa disetting ya. Punya saya bisa disetting. Kalau di Windows juga harusnya bisa ya. Ini muncul ya. Nah, display ini kita bisa namanya color profile ya, kita setting. Dan itu pasti berubah. Misalkan kalau saya setting di arah display P3, ada perubahan warnanya nggak? Sedikit banget. Ada ya? Atau yang berpengaruh banget itu Dead 2020. Nah, ini juga berpengaruh ya warnanya ya. Berubah nggak? Di tampilan kalian berubah nggak? Nah, makanya saya sering banget menggunakan sRGB seperti itu. Karena itu memang standar red, green, dan blue-nya seperti itu ya. Oke, saya lanjut dulu ke materi ya teman-teman ya. Terus kemudian, nah, sorry, saya besarkan malah. Aduh, sorry. Sebentar. Wah, ini chat saya malah kebuka semua ini ya. Apa? Oke, saya lanjut lagi ya, yang bawah ya. Ya, di sini saya mau kasih tahu kenapa sih bukan CMD, kenapa harus ada black ya, kenapa harus K-nya ya. Karena ada namanya teori penyerapan warna atau subtractive color model ya. Jadi mengatakan bahwa cahaya akan menyerap gelombang cahaya red merah, magenta akan menyerap gelombang cahaya green hijau, dan yellow akan menyerap gelombang cahaya blue, dan biru adalah utopia semata. Makanya harus ada warna hitam seperti itu. Jadi memang kan gini ya, kalau kita berbicara soal warna hitam, dia kan menyerap menyerap ini ya, menyerap panas lah. Kalau misalkan baju hitam, oh menyerap panas. Baju putih memantulkan warna. Nah, seperti itu konsepnya. Jadi ada teori penyerapan warna gitu ya. Terus kemudian, nah, meskipun ketiga printer tersebut CMY masing-masing memantulkan gelombang cahaya warna yang tidak diinginkan, tapi porsinya berbeda, ya. Tinta Cyan memantulkan cahaya merah yang lebih besar dibanding dengan cahaya green yang dibantulkan oleh tinta magenta. Nah, oleh karena itu proses pencetakan ditambahkan warna hitam sebagai warna keempat. Agar apa? Reproduksi warna dapat menghasilkan kepekatan warna hitam yang diinginkan. Jadi sebagai warna tambahan. Nah, seperti itu. Cuman memang kalau di sini kita berbicara ya paling utamanya ya sebenarnya bukan cuman CMY tapi hitam itu juga penting ya. Nah, untuk mendapatkan kepekatan warna yang diinginkan, misalkan merahnya merah pekat, ya merah merah marun lah istilahnya seperti itu, atau kuningnya kuning apa ya, kuning kuning apa yang kuning agak gelap itu ya, ada ya. Nah, birunya biru dongker, hijaunya hijau army misalkan seperti itu.
Nah, itu alasan kenapa ada namanya CMYK, bukan cuma CMY. Ya, karena memang harus ada warna hitam untuk membantu ya reproduksi warna dapat menghasilkan kepekatan yang diinginkan. Makanya ada namanya CMYK. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, terus kemudian kalau tadi ya, kalau kita berbicara soal sebentar saya minum. Nah, kalau kita berbicara soal RGB, RGB kan nilainya dari 0 sampai 255 ya. Berarti ada 256 warna. Nah, kalau di CMYK dia dihitung dengan presentase. Kenapa seperti itu? Nanti saya kasih tahu. Ya, jadi CMYK, C, C, M, M, Y, Y, K, K, di mana CMYK masing-masing memiliki domain angka 0 sampai 100%. Seperti itu. Jadi gimana caranya? Misal kalau kita memiliki ada yang tahu bis sekolah yang warnanya kuning itu ya. Nah, di sini di CMYK dia memiliki cyannya 0 nilainya, magentanya 15, terus yellownya 95 dan blacknya 0 ya. Artinya apa? Artinya warna school basilum mempunyai komposisi dalam model warna itu tadi. Cahayanya 0, magentanya 15, yellownya 100 dan blacknya 0 ya. Jadi tinta magentanya ada 15% ditambah dan ditumpuk dengan tinta yellow 95% ya. Makanya kenapa kalau di CMYK tadi ya dia dinyatakan dengan presentase. Nah, seperti itu ya. Misal saya C-nya 100%. Ya, cairnya seperti ini. Tak tambah magenta 100% jadinya blue. Tak tambah blacknya 100% jadinya hitam ke depan. Ya, meskipun ada warna birunya. Nah, tapi lebih ke arah warna ungu ya, seperti itu. Terus misalkan contohnya tadi magentanya 15, cahayanya 95. Sorry, yellownya 95, cahayanya 0, blacknya 0. Nah, ini warna school bus yellow. Jadi warna bis sekolah yang warna kuning di film-film itu loh biasanya. Tahu ya? Nah, gitu. Jadi dia nilainya adalah presentase. Begitu pula saat ngeprint. Jadi misalkan gini, saat kita ngeprint warna biru ya, berarti antara tinta cyan dan warna magenta itu ada 90% seperti ini. Ya, jadi nilainya kayak gini. Semakin tebal berarti semakin pekat. Nah, semakin ber apa ya, pudar berarti ya tinta presentasenya warnanya juga semakin sedikit seperti itu. Jadi kalau CMYK ada namanya color step yang digunakan untuk mengontrol cetakan. Jadi misalkan saya mau mencetak warna merah, iya, berarti yang berfungsi itu tinta warna magenta sama warna yellow. Nah, merahnya seperti apa? Nanti dihitung persentasenya. Seperti itu. Makanya kan di sini kalau teman-teman lihat, oh saya mau mencetak kuning warna, misalkan warna merah. Nah, berarti Tenta Magenta 99 ini masih belum ada 100%. Seperti ini. Magenta 100, yellow 100, blacknya 0. Nah, misalkan aku mau hitam seperti ini. Nah, blacknya bakalan berpengaruh. 61%, cairnya 38%, 94%, 87%. Nah, seperti itu. Jadi, kenapa CMYK? Alasannya seperti itu. Oke, terus saya lanjut lagi ya. Ini slide-nya udah mau habis. Nah, jadi color step adalah kotak-kotak yang disusun sedemikian rupa dan digunakan untuk mengontrol warna pada saat kita mencetak ya. Biasanya komposisinya dari angka 10%, 0%, sorry, 0% sampai 100% untuk masing-masing warna primer dan sekunder. Seperti itu. Oke. Dan yang terakhir, jadi kalau kalian biasanya mencetak, ya apa yang kalian screen, biasanya kalau apa yang kalian lihat di screen, bisa jadi berbeda saat kalian mencetak. Seperti itu. Karena memang
berkaitan dengan apa? Jadi tadi ya mengkontrol warna atau mengkalibrasi itu memang sangatlah sulit. Banyak apa ya? Banyak algoritmanya, banyak caranya. Harus ada alatnya pula seperti itu. Makanya kan apa namanya nggak sembarangan seperti itu. Oke? Dan selesai ya. Jadi itu adalah kaitannya dengan RGB dan CMYK. Kenapa kok RGB, kenapa CMYK, kenapa mereka berkaitan? Karena memang untuk kebutuhan apa? Kebutuhan percetakan, kebutuhan layar monitor, dan dia dinilai dengan seperti apa. Oke? Seperti itu. Apakah cukup jelas? Cukup ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin, maybe? Nah, nanti masih ada lagi dua warna ya. Ada likeness, ada likeness, ada lab color, ada SP. Nah, itu juga sebenarnya lebih ke arah pelengkap sih, tapi perlu kita ketahui juga seperti itu. Jadi, oh RGB itu ternyata seperti itu ya. CMYK itu seperti itu. Jadi itu alasannya. Kenapa di percetakan dan di monitor itu bisa jauh berbeda karena memang banyak banyak ini ya banyak hal yang perlu diperhatikan ya bukan cuma dari sisi hasilnya doang tapi dari segi printernya dari segi kalibrasinya juga gimana seperti itu. Oke, ingat ya di pengolahan citra digital kemarin setiap pixel dia memiliki matriks warna yang berbeda. Ingat itu. Ya, itu yang paling penting. Jadi matriks itu maksudnya gimana? Jadi kalau kalian lihat di sini setiap pixel mereka memiliki warna yang berbeda. Meskipun dia warna hitam tapi hitamnya juga pun berbeda ya. Kalau di pengolahan citra digital kan lebih jelas lagi ya, lebih detail lagi ya soal matriks warna. Di sini ada berapa juta warna resolusinya seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Bingung atau paham? Paham ya, insya Allah ya. Oke, seperti itu untuk materi seputar RGB, seputar CMYK ya. Jadi perlu teman-teman ketahui karena memang erat kaitannya dengan banyak hal ya di sisi grafika ya. Grafika tentunya ada output, ada input. Outputnya percetakan, inputnya di layar monitor seperti itu karena masih erat kaitannya. Nanti buat di apa ya, buat ke depan juga ada seperti itu. Oh ya, sesuai janji setiap akhir pertemuan kalau misalkan ada yang mau presentasi untuk tugas teori grafika silakan. Seperti itu. Berkaitan dengan jurnal dan penelitian. Monggo. Ada nggak kira-kira? Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, tidak ada berarti ya. Oke, berarti masih ada 5 pertemuan lagi. Silakan dimanfaatkan dengan baik ya. Karena memang itu menjadi nilai tugas kalian. Berarti kalau tidak ada presentasi, berarti kalian tidak ada nilai untuk tugasnya. Seperti itu. Ingat ya. Masih ada 5 pertemuan, silakan mulai disiap-siapkan sudah sampai mana dan apa saja yang kurang dan kayak gimana, monggo silakan seperti itu ya. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Oke, tidak ada ya berarti ya. Oke, mungkin kita cukupkan dulu perkuliahan pada malam hari ini ya untuk apa namanya untuk kita akhiri ya.
marilah kita akhiri dengan berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa berkah dan bermanfaat buat kita semua ya. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, saya persilakan. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di minggu depan ya. Besok kita ketemu nih ya. Sorry. Oke, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, terima kasih banyak. Siap, sama-sama. Siap, sama-sama Mas Edi. Selamat beristirahat semuanya ya.